Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya. Pada sesi kali ini, di sini saya akan membahas soal-soal Pancasila yang tadi pagi sudah di-share oleh Pak Greg. Alangkah baiknya, sebelum pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, yang penuh syukur, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberi kami rahmat kesehatan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam kelancaran pembahasan soal-soal ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi sesama. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Greg sudah meng-share soal dari YouTube dan juga dari modul. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas soal yang dari YouTube yang terdiri dari 2 soal. Kita lanjut saja untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertama, apa arti kesucian bagimu tentang integrasi nilai Pancasila? Baik, menurut saya kesucian dari akar kata suci yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa bermacam-macam. Suci bisa berarti bersih, bebas dari dosa, tidak bersalah, tidak bernoda, tidak tercela, dan murni. Lanjut untuk nomor yang kedua, bagaimana proses menuju kesucian itu? Menurut saya sendiri, dalam pembentukan proses menuju kesucian itu dilandasi dengan sifat atau sikap terbuka dan tulus di hadapan Tuhan. Karena pada dasarnya kita pun berbicara apa yang keluar dari mulut berasal dari hati kita sendiri. Kita lanjut untuk pertanyaan 10 nomor yang dari modul. Next, untuk nomor yang pertama, jelaskan arti dari Dokuritsu Shunbi Shiosakai. Adalah sebuah badan yang dibuat oleh pemerintah pendudukan Bala Tentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ultah Kaisar Hirohito. Untuk nomor yang kedua, jelaskan bagaimana situasi kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan rakyat Indonesia pada waktu itu. Pada saat itu masyarakat Indonesia sangat senang, gembira, bahagia sekali karena sudah merdeka. Pada waktu itu masyarakat juga bertepuk tangan dengan riuh ataupun dengan sangat meriah dalam merayakannya. Untuk yang nomor yang ketiga, jelaskan bagaimana Jerman, Saudi Arabia, Rusia merdeka dan bandingkan dengan proses kemerdekaan Indonesia. Di dalam Indonesia merdeka, itulah kita memerdekakan rakyat kita. Di dalam Saudi Arabia merdeka, Ibunda Saudi memerdekakan rakyat apabila satu per satu. Di dalam Rusia merdeka, Stalin memerdekakan hati bangsa Rusia satu per satu. Next, untuk nomor yang keempat, apa yang dimaksud Soekarno bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu atau jelimet, kata kunci jembatan emas. Yang dimaksud adalah kemerdekaan Indonesia tidak perlu dipersulit dan megah, cukup sederhana dan cepat. Untuk nomor yang kelima, tentu ada hal positif dan negatif yang menjadi konsekuensi apabila kemerdekaan diraih dengan cepat tanpa persiapan matang. Coba sebutkan masing-masing 3. Untuk dampak positif, yang pertama, tidak perlu mengorbankan banyaknya karena harga
perundingan, memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya, dan mendapat pengakuan dari negara lain. Untuk dampak negatif, yang pertama, Indonesia sempat kehilangan beberapa daerah karena perundingan, mengundang emosi rakyat ketika kita mendapatkan efek samping dari diplomasi. Untuk yang terakhir, perundingan sangat riskan menyebabkan kerugian. Nomor 6, coba jelaskan ideologi komunisme, liberalisme, Sanmincuai, dan negara berdasarkan agama. Untuk ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosof, politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial. Untuk ideologi liberalisme adalah sebuah pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman hak adalah nilai politik yang utama. Untuk Sanmincuai adalah sebuah ideologi politik yang dirancang oleh Sun Yat-sen sebagai dasar negara untuk membangun Tiongkok yang bebas, makmur, dan kuat. Untuk fundamentalisme keagamaan adalah paham politik yang menjadikan agama sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Next, untuk nomor yang ketujuh, jelaskan bagaimana perbandingan keunggulan Pancasila dibanding paham-paham tersebut di atas menurut Soekarno. Jika dibandingkan dengan ideologi lain, maka Pancasila memiliki jumlah kelebihan. Pancasila mengakhiri adanya Tuhan. Pancasila mengutamakan pada persatuan seluruh bangsa. Next, untuk nomor yang ke-8, apa syarat berdirinya suatu bangsa oleh Soekarno? Yang pertama itu ada senasib, yang kedua ada cita-cita yang sama, yang ketiga ada persatuan, dan yang keempat tanah air sebagai tempat tinggal. Next, untuk nomor 9, apa 5 prinsip Pancasila menurut Soekarno? Terdiri dari 5 dasar negara Indonesia, yakni kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Next, untuk pertanyaan yang terakhir ke-10, apabila semua prinsip tersebut disatukan, apa namanya? Jelaskan konsekuensi dari persatuan prinsip. Yaitu namanya adalah Pancasila. Konsekuensinya, kita sebagai warga masyarakat harus menerima dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan soal-soal Pancasila. Untuk mengakhiri ini, marilah kita berdoa penutup terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melancarkan dalam pembahasan soal ini. Ya Tuhan, kami sangat percaya padamu. Semoga dapat berguna bagi orang lain ataupun sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam, salam sehat untuk semuanya, terutama untuk Pak Greg, sehat selalu.